mengganggu Pak? Bapak sedang sibuk atau sedang santai Pak? Sedikit. Jadi Bapak Boleh dibantu. ya, jadi gini kan Bapak dari awal pun udah tahu ya bahwa agenda saya di CGP ini akan terus berlanjut. Nah sekarang Pak saya sedang melanjutkan pembelajaran di LMS, jadi di modul 3.1 Pak tentang pengambilan keputusan. Nah saat ini saya akan menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual. Jadi tugasnya saya harus mewawancarai kepala sekolah tempat saya mengajar di sini. Nah, kira-kira Bapak bersedia tidak meluangkan waktu untuk mewawancara dengan saya? Enggak, silakan. Baik, kalau seperti itu kita langsung saja Pak ya. Enggak. Jadi gini Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Nanti kita langsung saja ketika saya memberi pertanyaan Bapak langsung jawab seperti seperti ini aja, ngobrol gitu Pak ya. Baik. Jadi pertanyaan yang pertama Pak, selama ini ya, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini ya, yang berkaitan dengan dilema etika dan dilema moral? Seperti itu. Konsep biasanya di sekolah pasti ada dilema, ada masalah. Masalah itu nggak bisa diputuskan oleh pemikiran, potensi orang itu. Ya. Salah satu misalnya ada kasus di sekolah ini lah, kasus kaitan dengan sikap baik guru maupun siswa. Kita punya guru lah, banyak beberapa sikap guru yang harus punya standar sikap yang baik. Standar sikap misalkan, salah seorang guru misalnya ada sikap yang kurang baik. Nah sebelum korek kita panggil, kita ajari, kita ngobrol, kita secara personal, secara ini. Kalau nggak bisa secara personal, salah satu itu memberikan SP. Memberikan SP, peringatan nggak bisa juga. Peringatan kedua, SP yang kedua, itu gimana? Tapi nggak masih pertama kali kopi nggak ada masalah, ya jadi ternyata berubah lagi. Kepala sekolah tidak bisa apa, tidak bisa sesuai dengan aturan, minta kalau hal seperti itu ya nggak bisa diganti marah, kecuali kalau misalnya bermasalah yang kaitan dengan belajar masih bisa dikasih, kalau dikaitan moral tidak bisa karena guru merupakan teladan bagi murid ya. Mengatakan ada guru kucing berdiri tidak sesuai ikut kucing berdiri kan gitu. Baik Pak, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian bagaimana ya Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu kan pasti bingung Bapak. Ini seperti apa Bapak mengambil keputusan ini? Kalau saya mengambil keputusan sebagai kepala sekolah di sini, saya lihat dulu, cari pendapat dulu, cari kasusnya seperti apa. Misalnya untuk naikkan kelas salah satu ya, misalkan Pak anak saya mulai kelas dari sikapnya, aturannya, artinya anak itu sering bolos, terpaksa saya mengambil sikap saya gunakan, walaupun dia apapun. Jadi ketika ada rujukan moral di situ, berarti Bapak menolak ya? Ya, itu menolak pasti. Karena kaitan moral kita harus dijaga. Kalau di Bapak sebagai ASN itu ya, Apalagi pegawai negeri berbuat sendiri karena tidak boleh ya. Baik, saya lanjut Pak ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ya, dalam mengambil keputusan? Kalau mengambil keputusan saya cari pendapat yang semua. Di Wakasek dulu ya. Semua. Kalau ada di kapro keputusan dari keputusan, ambil keputusan apa? Silakan kapro keputusan datang. Kata Pak harus seperti ini.
kalau misalnya siswa kalau bandel belum itu bisa keluarkan. Kita sekolah itu kan artinya bengkel harus memperbaiki dan ada gimana cara bisa jalan seperti itu. Nah, kaitannya dengan kalau siswa langsung dikeluarkan dasarnya seperti apa, harus ada dasarnya ya, dasar tidak ada dasarnya nanti banyak yang protes Pak. kita ya. Kitanya itu tetap aja tanggung jawabnya dari kepala sekolah walaupun keputusan ada di istilahnya dasar Forum ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja ya yang selama ini Bapak anggap efektif ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lingkungan tiga Pak? Yang Bapak anggap ya, efektif itu. Yang efektif kita cari apa nih? Kita mendapatkan mereka dulu semua kita semua. Setelah terkumpul oke, bagus, nah seperti ini. Kalau misalnya dulu atau gitu, kalau nggak bisa diatur dulu, salah satu jalan kita tidak mau cari dulu. Baik, lanjut ke selanjutnya Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih ya bagi Bapak ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus di lingkungan tiga Pak? Tantangannya apa? Ya, yang berat bagi Bapak nih. Saat sebelum mengambil keputusan itu apa menurut Bapak? Karena kalau dia sudah terlalu lama di sini, Ya, jadi kita ngerti pakai hati perasaan gitu ya. perasaan, Nggak tega gitu Pak ya. nggak tegaan gitu. Keputusan seperti itu tantangan paling berat. Berat Bapak ya. Iya, buat saya karena Iya, kalau lihat iya. kondisi keluarganya itu gimana keputusan itu pasti. Apalagi misalkan sumber apa penghidupannya berdasarkan ke sekolah ini gitu ya. Kalau kita pendapatan dari sini semua putuskan di sini berarti kan kasihan ya. Iya, Mungkin seperti itu Pak ya. kalau dengan keputusan sendiri ya karena udah menyadari. Kemudian selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki apa jadwal Pak ya untuk menyelesaikan suatu kasus yang yang terjadi di sekolah ini? Atau misalkan berbeda Bapak tidak memiliki kasus, tetapi Bapak tidak memiliki jadwal maksud saya jadwal untuk mengambil keputusan, tetapi Bapak ketika ada kasus di situ langsung misalkan Bapak selesaikan di situ atau mungkin seperti apa Pak? Kalau saya misalkan langsung di situ, tapi tetap sebelum itu saya mencari data dulu seperti apa Kebenaran dari informasi atau kasus atau masalah itu ya. sampai pernah seperti itu. Data itu salah saya kita tentang yang kasus berkasus Baik Pak, selanjutnya Pak, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan Pak dalam kasus-kasus yang terjadi lah di sekolah ini? Apakah ada? Ya. Apakah ada seseorang nih yang suka membantu Bapak nih dalam mengambil keputusan di sini? Ya, semua saya itu Berarti warga sekolah. Ini seperti ini, saya tidak sama. Walaupun dari si A seperti ini dari si B kan tetap data harus jadi beri data. Seperti dasarnya data supaya mungkin bisa dipertanggungjawabkan lagi. Iya, kalau ditanyakan kan kenapa demikian nanti ada orang tiga kan. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir Pak ya. Dari semua apa yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, terhadap mungkin pengalaman Bapak pada saat mengambil keputusan ya, ketika dilema etika tadi ya. Kemudian pembelajaran apa yang bisa diambil Pak dalam mengambil keputusan ini? Tidak boleh mengambil keputusan Harus lebih bijak dan hati-hati gitu Pak ya. Jangan sampai keputusan diambil itu merugikan merugikan sekolah dan mungkin merugikan seseorang. Jadi kita harus memberikan keputusan yang adil biar mereka merasakan dari ketemu di luar tidak sakit hati. Tidak ada dusta di antara kita. Benar. Baik Bapak, dikarenakan menurut saya cukup ya wawancara kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktu yang
luangkan untuk saya wawancara untuk melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini akan bermanfaat sekali bagi saya untuk nanti ini menjadi referensi dalam prakteknya saya mengambil keputusan di kelas terutama. Kan saya tuh sekarang menjadi pemimpin juga walaupun tidak menjadi kepala sekolah seperti Bapak. Saya adalah seorang pemimpin pembelajaran. Ketika ada hal mungkin yang berkaitan dengan anak nanti di kelas, saya mungkin udah punya pengalaman dari Bapak dan kemudian dari kepala sekolah yang lain yang sudah saya wawancarai. Mudah-mudahan ini pengalaman terbaik bagi saya dan menjadi bekal untuk saya menjalani kehidupan beraktivitas di kelas terutama seperti itu. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. Saya langsung pamit saja Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi maksud dan tujuan saya datang bersilaturahmi dengan Ibu Kepala Sekolah ini semata-mata melaksanakan tugas Ibu. Saya adalah CGP Angkatan 6 di Kabupaten Subang. Calon guru penggerak Ya betul. Angkatan 6. Nah pada kesempatan ini ada tugas, itu tugas wawancara Bu. Iya. Tugas wawancara bahwa di dalam konteks sekolah itu harus mewawancara 2-3 pimpinan sekolah. Nah, dikarenakan ini sekolah terdekat dengan unit kerja saya tempat mengajar ya di Semarang. Jadi saya menghubungi Ibu seperti itu. Terima kasih atas kesediaan Ibu untuk diwawancari oleh saya. Kita langsung saja Ibu ya. Iya, siap. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan pertama Bu ya, bagaimana selama ini Ibu dapat mengidentifikasi ya kasus-kasus yang terjadi di sekolah Ibu ya, yang merupakan itu dilema etika dan bujukan moral Ibu. Ya. Tentang itu yang biasanya di sekolah ini kalau ada kasus seperti itu, sekolah bisa mencari dulu informasi, dari terutama dari orang tua, dari lingkungan sekitar, dan bisa langsung memilah-milah kasus itu segimana pentingnya kasus itu, dilema itu. Jadi saya pilih yang paling dulu, yang paling terpenting untuk menyelesaikan kasus tersebut. Jadi mengidentifikasinya seperti itu. Ya. Kita lanjut lagi ya. Kemudian bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung bagikan seperti itu ya. Mengambil dua keputusan, dikala keputusan itu sama-sama benar maksudnya. Yang utama tidak merugikan kepada pihak sekolah, ya. Tidak merugikan kepada pihak sekolah dan tidak merugikan nama baik sekolah gitu. Jadi kasus itu kan dipilah dulu mana yang terpenting yang harus diambil. Jadi dicari dulu ini yang tidak merugikan sekolah dan ini yang tidak merugikan nama baik sekolah, seperti itu. Menjaga, mengutamakan kepentingan sekolah seperti itu ya. Iya. Lanjut ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur ya seperti apa yang biasa ya Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan, langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya pertama-tama itu menganalisis dulu
menganalisis kebenarannya, menganalisis fakta kebenarannya, menganalisis dulu, dipilah-pilah, dan menganalisis dulu kebermanfaatan dan keuntungan bagi sekolah untuk setiap keputusan yang diambil. Jadi sekolah perlu menganalisis keputusan tersebut, karena apa? Kalau tidak dianalisis nantinya mana yang menguntungkan sekolah itu, mana ya, dan mana yang harus diambil. Jadi harus dipilah-pilah aja, dianalisis dulu. Contohnya seperti itu. Itu ya, Iya. poinnya harus dianalisis dulu. Iya. Kemudian hal-hal apa saja ya yang selama ini efektif ya bagi ibu dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang diambil yang dianggap efektif Ya. dalam pengambilan keputusan adalah dengan memutuskan diri apa yang baik untuk sekolah, ya, dengan tidak melibatkan siapapun, karena kepala sekolah yang paling bertanggung jawab untuk segala kasus di sekolah. Jadi yang paling efektif itu dengan memutuskan diri dengan diri sendiri yang baik untuk sekolah dengan tidak melibatkan siapapun. Karena jadi begini, karena segala sesuatu keputusan ada di tangan kepala sekolah, walaupun itu hasil musyawarah, tapi tetap harus musyawarah dulu dengan dewan guru dan kepala sekolah nantinya yang mengambil keputusan itu. Kemudian apakah ibu memiliki sebuah jadwal tertentu bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gitu ya? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal gitu? Jadi ketika bagaimana kasusnya? Kalau kasusnya harus diselesaikan waktu itu, berarti urgent, berarti ya darurat. urgen, darurat, ya harus diselesaikan. Tapi kalau kasusnya yang memerlukan program, Ya. ada di program, Jadwalnya berarti. ada jadwalnya. Jadi bagaimana melihat si kasus tersebut? Ya. Kalau toh urgen harus diselesaikan sekarang, ya selesaikanlah gitu. Tetapi kalaupun tidak urgen, ya kita mempunyai jadwal untuk menyelesaikan masalah tersebut, seperti itu. Kemudian saya lanjut bu ya. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Ya kita kan selama ini kalaupun ada kejadian, ada kasus di sekolah, sebelumnya kita kan di sekolah dasar ya, kalau toh guru di kelas bisa menyelesaikan, ya selesaikan oleh guru. Tetapi kalau apabila guru tidak bisa diselesaikan, maka kita berembuk bagaimana mencari menyelesaikan kasus tersebut, masalah tersebut, seperti itu gitu. Ataupun kita ya harus musyawarah dulu lah, bagaimana cara menyelesaikan kasus tersebut gitu. Jadi kita lanjut mungkin Bu ke pertanyaan terakhir ya. Iya. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi ya, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik ya dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di dilema etika ini Ya. di sekolah? Yang saya petik dari pengalaman tentang keputusan dilema etika, ya. Jadi di sana kita harus berhati-hati untuk mengambil suatu kesepakatan gitu. Jangan sampai merugikan ke sebelah pihak saja, baik pihak sekolah ataupun pihak anak. Makanya sebelum mengambil keputusan kita harus lebih
bijak lagi, perlu dipikirkan itu, langsung harus lebih berhati-hati lagi, dan musyawarah yang paling penting, baik dengan orang tua, dengan siswa, ataupun dengan dewan guru ataupun komite. Jadi kalau sudah diambil suatu keputusan itu kan susah, makanya kita harus lebih hati-hati sebelum mengambil keputusan itu. Jadi gitu. Nah, alhamdulillah Ibu ya, tidak terasa acara kita sudah berakhir ya dengan pertanyaan yang saya sampaikan barusan. Saya bersyukur ini pengalaman berharga ya. Saya sedang belajar di CGP ini, yang mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi pengalaman, menjadi ilmu bagi saya, penambah wawasan ya dalam saya mengaplikasikan nanti ilmunya di kelas kan. Semua guru itu ada pemimpin, terutama pemimpin pembelajaran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya. Terima kasih Ibu atas waktu sama-sama yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya langsung pamit saja ya. Ya, semoga CGP-nya lancar. Amin. Terima kasih. Selesai lancar, mendapatkan nilai yang baik. Lulus terutama. Ya, lulus utamanya. Mohon. Ya.